Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel Arabic Studies. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, kalau bulan Maulid seperti ini, apa yang bikin ramai masyarakat Indonesia? Ini dia ya, perayaan Maulid Nabi yang menjadi pro kontra tentang hukumnya. Nah, hari ini kita bahas sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang muslim mendudukkan perkara perayaan Maulid Nabi ini secara seimbang. Nah, ini kalau kita lihat kemarin ya, khutbah Jumat di Masjid Nabawi, ada Syekh Ali Al-Huzaifi yang memang dalam khutbah Jumatnya itu menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu bagian dari bid'ah, dan tentu ini membuat kehebohan tersendiri ya. Kalau di Indonesia tentu sudah lama ini teman-teman dari Jamaah Salafi terutama akan senantiasa memposting kecaman-kecaman terhadap Maulid Nabi seperti ini ya, yang menyatakan bahwa zaman Nabi ya, zaman sahabat Imam Mazhab itu tidak ada perayaan Maulid Nabi. Kenapa kita sekarang mengadakannya? Bahkan postingan yang lebih ekstrim lagi, mereka bilang bahwa kalau mencukur bulu kemaluan itu lebih ada sunahnya, lebih ada perintahnya dibanding Maulid Nabi. Tentu ini sudah berlebihan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa hukum dan bagaimana posisi kita melihat Maulid Nabi ya, kita bahas asal katanya. Jadi Maulid ini berasal dari kata walada di fi'il madhinya ya, pastenya, kemudian tasrifnya menjadi yalidu di fi'il mudhari'nya, dan menjadi maulidun ya di masdar miminya yang artinya adalah kelahiran. Nah, maulid juga itu posisinya sebagai isim makan dan isim zaman. Kalau isim makan jadi keterangan tempat lahirnya, dan isim zaman keterangan waktu kelahirannya. Dari sini bisa disimpulkan maulid itu ya artinya kelahiran atau waktu dan tempat kelahiran. Ya, tentu ini secara bahasa ya, waktu dan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi itu artinya kita merayakan dengan acara tertentu atas kelahiran Nabi Muhammad SAW karena bergembira atas kelahirannya. Nah, dalam konteks masyarakat Indonesia tentu perayaan Maulid Nabi ini banyak ini ya, banyak pernak-perniknya atau susunan acaranya. Tapi ya rata-rata perayaan Maulid Nabi itu isinya adalah mereka berkumpul, kemudian ada bacaan Quran atau bacaan sirah atau kitab-kitab yang membahas tentang kelahiran Nabi. Kemudian ada tausiah ya, nasihat, mungkin juga nanti diiringi dengan ada acara pembagian makanan atau makan bersama. Nah, ini yang penting ya. Poinnya adalah bagaimana kita menyikapi perayaan Maulid ini. Apakah kita menghukuminya itu haram atau bid'ah, atau kita menghukumi ini sekedar ijtihad ulama yang boleh-boleh saja dilakukan asal isi ya, esensi acaranya itu tidak bertentangan dengan syariat. Pertama kita lihat dulu ya, ini fatwa dari Syekh bin Baz. Ini tentu Syekh ulama kabirnya dari negeri Saudi Arabia yang menjadi rujukan banyak teman-teman salafi ya. Beliau berpendapat bahwa kalau perayaan Maulid Nabi itu isinya adalah pembacaan Quran, kemudian membaca hadis atau membaca sirah nabawiyah, atau pembacaan syair yang memuji Nabi Muhammad, maka kalau acaranya seperti itu, maka ini dibolehkan. Wa hadza ma yahdusu wa laisa fihi dzalika ma yu'aridu syariah islamiyah. Dan jika yang terjadi hal demikian itu, maka hal ini tidak menyalahi atau melawan syariat Islam. Nah, yang kedua ini fatwa dari Darul Ifta Mesir ya tentang perayaan Maulid Nabi. Al-ihtifalu bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mali wa a'dhamil qurbat. Li'annahu ta'bir 'alal farah wal hub lin-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa aslun min usulil iman. Jadi perayaan Maulid Nabi itu salah satu keutamaan amal ya, dan ini adalah tanda bahwa kita farah ya, senang dan juga cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lebih lanjut, Darul Ifta ini menyebut hadis dari riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai menjadikan Nabi Muhammad itu lebih dicintai dari walidnya, ya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari semua manusia. Jadi bisa kita lihat bahwa ulama ini khilaf, ya, berbeda pendapat terkait perayaan Maulid Nabi, bagaimana hukumnya. Tentu kalau kita rujuk ulama-ulama Saudi seperti di awal tadi, atau pendapat ulama-ulama Salafi di Indonesia pada umumnya, tentu akan menganggap ini perayaan Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Namun kalau kita lihat misalnya fatwa Darul Ifta Mesir, ya, bahkan ulama-ulama Indonesia, misalnya ini pendapat dari Muhammadiyah sendiri, dan saya sepakat bahwa perayaan Maulid Nabi itu adalah perkara istihadiyah, yaitu diadakan oleh umat Islam dengan tujuan tertentu. Lantas bagaimana dengan pendapat sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa ya zaman Nabi tidak ada maulid, ya, zaman sahabat tidak ada maulid, bahkan Ummul Mukminin Siti Aisyah itu tidak pernah selama hidupnya merayakan maulid Nabi. Bagaimana itu? Justru karena ini perkara istihadiyah, tentu istihad itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, ya. Istihad ulama itu terkait ruang dan waktu tertentu, terkait dengan konteks pada zamannya. Pada zamannya Nabi dan sahabat, tentu perayaan maulid seperti ini tidak diperlukan karena sahabat ya hidup bersama Nabi Muhammad. Karena itu bentuk pengingatan terhadap pribadi Nabi yang agung itu tidak perlu dirayakan, karena setiap hari mereka melihat bagaimana agungnya perilaku Nabi. Namun seiring dengan waktu, ya, sejarah kemudian berputar kesini di zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah terutama, dan ketika umat Islam itu diserang dari berbagai penjuru oleh tentara Mongol, belum tentara Romawi, dan umat Islam terpojok, kemudian umat Islam merasa minder dengan agamanya, maka ini ada situasi dan kondisi yang memang mendukung untuk diadakannya sebuah acara, ya, sebuah motivasi kepada umat Islam untuk mengenang kembali perjuangan Nabi, untuk menegakkan kalimatullah. Disinilah peran istihad. Kemudian waktu itu tentu pada masa dinasti Abbasiyah, bahkan masa perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, tentu waktu itu untuk menggerakkan umat Islam banyak diadakan acara, termasuk adanya sayembara untuk mengarang kitab yang memuji Nabi Muhammad atas kelahirannya, atas perjuangannya. Dan kita tahu kitab seperti kitab Barzanji dan kitab-kitab sejenisnya, ya, itu diadakan, dilombakan, disayembarakan untuk membangkitkan semangat giroh Islamiyah itu, untuk membangkitkan semangat giroh Islamiyah agar umat Islam yang terjajah, ya, dia bisa bangkit mengenang kembali kejayaan umat Islam di masa lalu. Lalu bagaimana konteks umat Islam di Indonesia? Nah, kita flashback ke tahun 1960-an, bahkan 65, ya. Ketika umat Islam di Indonesia itu juga mengalami berbagai tekanan. Misalnya atas ideologi Nasakom, ya. Umat Islam waktu itu memang dibenturkan dengan ideologi nasional dan komunis. Di berbagai daerah, di berbagai kesempatan, baik di birokrasi, pemerintahan, ini kekuatan bertarung, ya, bertarung untuk mempertahankan eksistensinya. Dan tentu kita sudah belajar dari sejarah bagaimana kerasnya pertarungan antara umat Islam, ya, dengan kaum komunis dan lain sebagainya itu. Umat Islam dalam kondisi sangat-sangat terdesak. Karena apa? Karena kekuatan komunis itu bisa melebihi kekuatan umat Islam. Dan Anda bisa bayangkan ketika waktu itu, tahun 65-an itu, yang menang adalah kaum komunis, maka apa yang terjadi dengan umat Islam sekarang ini? Nah, di kemudian hari, tentu ini juga istihad ulama di Indonesia, istihad ulama dari Nahdlatul Ulama, ya, termasuk Muhammadiyah dan lain sebagainya itu, menjadikan hari-hari besar umat Islam, termasuk di dalamnya hari kelahiran Nabi Muhammad, kemudian hari Isra Mi'raj dan lain sebagainya itu sebagai hari besar, hari resmi libur nasional.
Perayaan hari-hari besar itu kemudian masif di birokrasi ya, di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, di institusi-institusi pendidikan, semua itu merayakan. Jadi sampai sini kita bisa tarik benang merah ya, bahwa ijtihad ulama untuk menghidupkan semangat dan giroh Islamiyah dari masyarakat muslim sendiri itu, karena menimbang banyak lawan yang siap menyerang itu, ini sudah tepat ya. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj dan hari-hari besar agama Islam itu sangat membawa maslahat bagi bangkitnya giroh Islamiyah kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini kritik saya untuk teman-teman Salafi yang menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi itu bid'ah karena itu harus dihilangkan, di bumi hanguskan dari bumi Indonesia. Saya bilang bahwa Anda harus paham sejarah perjuangan kaum muslimin di Indonesia itu tidak serta-merta tiba-tiba kaum muslimin bisa eksis seperti sekarang. Itu butuh perjuangan baik di pemerintahan ya, di masyarakat, di birokrasi dan lain sebagainya itu. Perayaan Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj dan hari-hari besar agama Islam yang sekarang masif di semua lini kehidupan itu adalah hasil perjuangan, hasil ijtihad dari ulama yang perlu kita apresiasi sampai sekarang. Anda bisa bayangkan misalnya ya, ini kalau kita ikut pendapat ulama Salafi atau ustadz-ustadz Salafi Indonesia, umat Islam jangan merayakan Maulid karena itu bid'ah. Anda bisa bayangkan, saya ingin teman-teman semua berpikir. Jadi umat Islam itu tidak punya tanggal merah karena hari besar umat Islam, baik itu Maulid Nabi ya, kemudian Isra Mi'raj dan hari-hari besar lainnya. Nah, sementara agama-agama yang lain mereka punya hari-hari besar keagamaan mereka dan resmi sebagai hari libur nasional di kalender kita. Apakah Anda tidak berpikir bagaimana tersudutnya umat Islam? Umat agama lain bisa diapresiasi oleh negara ini dengan adanya hari besar dan hari liburnya, sedangkan kita umat Islam, meskipun umat Islam itu banyak ya, mayoritas, tidak diberi kesempatan untuk merayakan hari-hari besar agamanya. Tentu ini hal yang tidak masuk akal ya, tidak rasional bagi kita umat Islam. Dan ini poin terakhir dari saya. Jadi memang perayaan Maulid Nabi ini benar-benar sesuatu yang ijtihadiyah ya, bersifat ijtihadiyah. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau kita merujuk kepada pendapat ulama-ulama di Indonesia, baik Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, baik Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, tentu mereka tidak ada yang mengharamkan atau membid'ahkan perayaan Maulid Nabi. Tentu karena mereka sadar maslahat apa yang bisa dipetik oleh umat Islam dari perayaan ini. Tidak hanya sekedar seremonial, tetapi secara sosial, politik, ini spektrumnya begitu luas sampai ke sendi-sendi masyarakat dan umat Islam itu sendiri dampaknya. Karena ini bersifat ijtihadiyah dan juga bersifat khilaf, berbeda pendapat para ulama, namun ada peran ulil amri yang mensahkan, yang melegalkan bahwa perayaan Maulid itu sah, legal, dan itu menjadi agenda nasional, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masif di sekolah-sekolah dan institusi-institusi lainnya. Maka dapat kita pilih mana yang lebih kuat pendapatnya, mana yang lebih maslahat. Tentu saya akan menguatkan pendapat yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama Indonesia secara umum membolehkan atau menguatkan perayaan Maulid Nabi. Yang kedua, ulil amri pemerintah kita, baik di istana negara, baik di provinsi, di kabupaten, semua merayakan perayaan Maulid Nabi ataupun perayaan hari-hari besar agama Islam yang lainnya secara nasional, dan itu menjadi poin lebih bagi umat Islam di Indonesia. Saya sarankan kepada umat Islam di Indonesia ya, jangan mudah mengikuti narasi-narasi yang seolah-olah ini sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah ya. Pada akhirnya narasi-narasi itu
karena tidak digali dengan pemahaman Islam yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu spektrum sosial, kenegaraan, dan spektrum yang lebih luas lagi, atau ustadz-ustadz itu hanya membaca Quran, membaca hadis, kemudian ditafsirkan sendiri bahwa sesuatu yang tidak sesuai pembacaan mereka ini adalah bid'ah, ya tentu itu saya tidak menyarankan untuk mengikutinya itu. Kita sebagai umat Islam tentu harus cerdas ya, cerdas membaca situasi, kondisi ya. Tidak hanya pembacaan kita tentang Al-Quran dan hadis kemudian ditafsirkan oleh individu-individu tertentu, tapi lihat spektrum yang lebih luas dan bagaimana pendapat ulama-ulama secara mayoritas di Indonesia. Merayakan Maulid Nabi Muhammad itu memang tidak wajib, tetapi menjadi musim yang cerdas, yang bisa membaca situasi, kondisi secara komprehensif, itulah kewajiban kita sebagai umat Islam di Indonesia.